Selamat pagi Ibu Leni dan teman-teman. Saya Safina Candini dan Selvira Aska. Kami akan mempresentasikan tentang patung Dirgantara, Monumen Tugu Tani, dan patung Arjuna Wijaya, atau yang biasa disebut patung kereta kuda Arjuna Wijaya. Dimulai dari saya akan mempresentasikan tentang patung Dirgantara. Ide dari pembuatan patung Dirgantara ini digagas oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Dia ingin dibuatkan tentang kedirgantaraan Indonesia, yang akhirnya dibuat oleh Edi Sunarso, sang seniman patung berbentuk manusia angkasa yang menunjukkan semangat dan keberanian bangsa Indonesia yang didasarkan kejujuran, keberanian, dan semangat yang abadi untuk bangsa Indonesia. Setelah itu, menurut Edi Sunarso, sang seniman patung tersebut merupakan gambaran untuk memimpin penerbangan Indonesia agar lebih maju, karena dulunya di daerah Pancoran ini di belakang markas Angkatan Udara. Setelah itu ada posisi tubuh patung Pancoran. Posisi tubuh patung Pancoran ini berposisi berdiri dengan tangan yang mengacung ke arah utara, yaitu mengarah pada Bandara Internasional di Kemayoran, karena dulu bandaranya adanya di Kemayoran. Dulu itu Bandara Kemayoran adalah bandara domestik dan bandara internasional. Namun saat ini bandara itu telah pindah ke Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta yang kita tahu pada saat ini. Ya, setelah itu presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Selvira Aska. Dipersilahkan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sebuah petikan kalimat apa ini? Ya, ini adalah sebuah petikan kalimat yang berada di pondasi patung pahlawan yang biasa kita kenal dengan Tugu Tani. Ya, patung ini adalah karya pematung kenamaan Uni Soviet yang bernama Matvei Menazer dan dibantu oleh putranya. Memang, karya-karya Matvei Menazer ini sudah sangat populer dan sangat diakui di Uni Soviet itu sendiri, di mana menurut Matvei, sebuah karya seni haruslah menjadi sebuah pembawa pesan, proses, serta tujuan revolusioner. Nah, ceritanya, pada Mei 1959, Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet untuk bertemu Perdana Menteri di sana. Saat tiba di Moskow, Soekarno tertarik dengan patung-patung bertema sosialis realisme yang tersebar di beberapa penjuru kota yang ada di sana. Kemudian, Soekarno pun diperkenalkan dengan Matvei ini, yang saat itu sudah tidak aktif melakukan karya seninya, membuat karya seni yang sudah tidak aktif, dengan karya seni terakhirnya yaitu Monumen Ivan Pavlov di kota Ryazan, dan diselesaikan oleh Matvei ini pada tahun 1950. Kemudian Soekarno pun mengundang Matvei ini untuk datang ke Indonesia dan membuat sebuah karya yang diilhami di keadaan di Indonesia. Matvei pun datang ke Indonesia dalam rangka mencari inspirasi. Matvei akhirnya terpesona oleh cerita perjuangan rakyat yang konon berasal dari Jawa Barat, di mana ada seorang ibu yang mendukung anaknya pergi berperang demi kemerdekaan dan tanah airnya, di mana sang ibu pun membekali anaknya dengan makanan dan harapan. Lalu, Menazer pun mewujudkan gagasan ini untuk membuat patung tersebut. Dan sekembalinya ke Uni Soviet, beberapa lama di tahun 1963, ia menyelesaikan patung tersebut. Lalu setelah selesai sempurna, patung tersebut pun dikirim ke Jakarta melalui laut. Diberikan dengan tanda persahabatan
Moskow, Jakarta. Patung tersebut akhirnya ditempatkan di Menteng dan diberi judul Patung Pahlawan. Ceritanya menarik, bukan? Ya, itulah cerita di balik patung pahlawan atau yang biasa kita kenal Tugu Tani. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas patung kuda Arjuna Wijaya yang merupakan gagasan dari Presiden Soeharto. Nah, pada saat itu, pada tahun 1987, penguasa Orde Baru ini alias Presiden Soeharto baru pulang dari Turki dalam rangka kunjungan kenegaraannya. Selama di Turki, ia cukup terpukau melihat banyak monumen bersejarah di sana yang ditempatkan di jalan-jalan protokol di sana. Dari situ, Soeharto kemudian terinspirasi untuk menerapkan hal serupa di Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Tercetuslah ide tentang perang Baratayuda antara Pandawa dan Kurawa yang terkenal dalam mitos Mahabharata. Cerita selanjutnya akan diceritakan oleh teman saya, Safina. Ya, saya di sini akan melanjutkan apa yang Selvira Aska presentasikan, yaitu tentang epik drama Mahabharata. Ya, di sini melambangkan atau menggambarkan kisah klasik Mahabharata di mana dua kubu antara Pandawa dan Kurawa, yaitu Pandawanya adalah Arjuna yang sedang memegang busur panah dan Batara Kresna yang menjadi Sai sedang menaiki kereta perang yang berkepala Garuda yang ditarik oleh 8 ekor kuda. Yang melambangkan 8 filsafat kepemimpinan Astrabrata. Nah, keduanya ini digambarkan atau dilambangkan sedang berada di dalam situasi melawan Adipati Karna yang berasal dari kubu Kurawa. Sekian informasi tentang kisah Mahabharata yang saya dan Selvira bisa sampaikan. Jika Anda tertarik dengan informasi tentang Mahabharata, Anda bisa menonton film atau legenda-legenda tentang kisah ini. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu Safina Candini dan Selvira Aska. Mengucapkan terima kasih telah mengikuti sejauh ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga Anda dapat mendapatkan informasi dari video ini. Terima kasih.